Pagi ini kami mau datang dan berserah kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna,
Yesus, sungguh Kau Allah Immanuel buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih peliharakan hidup kami sedemikian rupa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Kau menjamah setiap kami. Engkau yang tahu setiap keadaan kami Tuhan satu persatu. Dan pagi ini Tuhan kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Say, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadiratnya kita boleh menikmati ketenangan. Dan kita mau menikmati berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu,
Tidak terasa sudah 14 hari kita berdiam diri di rumah. Kalau pada saat ini kita masih bisa bertemu di udara, ini adalah anugerah daripada Tuhan kita. Kalau kita masih diberi kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan sampai saat ini, Ebenezer, Tuhan selalu menolong kita sampai saat ini. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami boleh datang bersama-sama dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang telah menjaga kami, memimpin kami, melindungi kami selama lebih dari 14 hari kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Berdiam diri, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan berkumpul untuk mempelajari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas, semua yang hadir, supaya kami semua dimanapun kami berada boleh diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Segala kuasa apapun juga ingin merebut berkat dari kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam ruangan ini, dalam ruangan hati kami juga Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan baca firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 dan 13. Topik kita pada hari ini adalah bersatu berdoa dalam kerendahan hati. Mazmur 86 ayat 12 dan 13 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kalau pada hari ini kita masih bisa bertemu di udara, itu adalah anugerah daripada Tuhan kepada kita yang telah menjaga dan melindungi kita semua. Ada maut, kematian di luar sana. Banyak orang takut keluar. Banyak juga teman-teman kita yang telah mendahului kita. Ada beberapa juga hamba Tuhan, ada jemaat, ada juga kenalan kita. Ada banyak orang yang sudah mendahului kita karena serangan virus yang ganas ini. Seperti orang Israel, mereka bersekutu dan berdiam di rumah masing-masing ketika pada malam Paskah. Ada kematian di luar, tetapi yang di dalam rumah bisa selamat semuanya. Karena ada perlindungan daripada Tuhan kepada kita masing-masing. Karena itu kita harus bersyukur atas pertolongan Tuhan kepada kita semua. Seperti sesuatu yang mungkin kita tidak biasa kalau kita disuruh berdiam di rumah. Tetapi ini adalah suatu hal yang sederhana. Pemerintah menganjurkan kepada kita berdiam di rumah, hindari kerumunan. Itu adalah suatu hal yang sederhana. Kita bisa ikuti dengan iman yang sederhana, suatu yang mudah diikuti oleh semua orang. Kita ikuti dan kita akan terhindar daripada segala sakit penyakit. Pada suatu hari, Panglima Naaman, dia disuruh datang kepada Nabi Elisa untuk minta didoakan supaya sembuh. Lalu Panglima Naaman berpikir Elisa akan keluar, lalu akan akan ulurkan tangan, goyang-goyang, berdoa dengan suara keras supaya dia sembuh dari penyakit kustanya. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Elisa hanya menyuruh kepada Naaman, Panglima Naaman, untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Lalu dia marah karena dia pikir, kok cuma disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan? Tetapi akhirnya para hamba-hambanya, para asistennya berkata, Panglima Naaman, kalau disuruh hal yang susah, apakah Bapak mau? Ya, tentu saja saya mau, karena saya ingin sembuh. Nah, ini hanya disuruh hal yang gampang, yaitu mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan dia mengikutinya, dan apa yang terjadi? Akhirnya dia mendapat kesembuhan. Kita juga seperti Panglima Naaman, kita hanya disuruh untuk berdiam di rumah. Bukan sesuatu yang sukar.
Dan Tuhan akan membuat kita terhindar daripada segala mara bahaya, sakit, penyakit. Kita berdoa supaya minggu depan, virus corona ini bisa mereda. Karena kita tahu banyak saudara-saudara kita yang menderita di seluruh Indonesia, seluruh dunia menderita karena virus ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita berdoa di rumah masing-masing. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6. Doa Bapa kami yang berkata, berdoalah, lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari segala mara bahaya. Kini saatnya kita bersatu berdoa bersama-sama. Jangan ada lagi yang saling menghakimi. Jangan ada lagi yang saling membanggakan. Ada gereja yang gedungnya besar. Ada gereja yang layar LED-nya sampai bermiliar-miliar harganya. Ada yang mobilnya mewah. Ada yang bisa mengadakan tur ke Israel sampai ratusan orang. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada lagi yang dapat kita banggakan satu dengan yang lain. Karena semuanya sekarang hanya tinggal YouTube channel saja. Tidak ada lagi yang kita bisa banggakan. Alat musik yang bermiliaran atau ratusan juta pun tidak bisa kita banggakan. Karena semuanya itu dalam situasi seperti ini tidak berguna. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, apalagi yang kita bisa banggakan. Kini saatnya kita bersatu, kita berdoa bersama-sama. Jangan ada lagi saling menghakimi. Jangan ada lagi saling mengeritik satu sama lain. Gereja-gereja Tuhan harus bersatu. Karena kalau kita bersatu, maka Tuhan akan memberkati kita. Dalam situasi seperti ini juga, jangan ada orang yang kehilangan iman dan kebenaran firman Tuhan. Saya dengar ya, ada rekaman, ada hamba Tuhan yang bicara begini, ada orang Kristen yang bicara begini, ada yang berbicara mujizat sudah tidak ada lagi. Mana itu katanya pendeta-pendeta yang bisa menyembuhkan dan sebagainya. Mujizat mana ada itu? Itu hanya ada di zaman Rasul katanya. Di dalam pergumulan kita, di dalam masalah yang berat, situasi yang sukar seperti ini, jangan sampai kita kehilangan iman kepada Tuhan. Firman Tuhan masih berkuasa. Tuhan masih pegang kendali. Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Ya, kita tidak tahu apa yang dapat kita lakukan, tetapi Tuhan melindungi dan memberkati kita dengan berbagai macam cara. Ya. Ada juga yang bertanya bagaimana kita dapat berdoa di tengah masalah seperti ini. Apa kata-kata yang bisa kita naikkan kepada Tuhan di masa yang seperti ini? Kita dalam keadaan yang tidak ada harapan. Kita putus asa, kita takut, semua daya sudah dikerahkan. Dokter-dokter, perawat sudah dikerahkan, rumah sakit semua sudah dikerahkan. Bahkan presiden pun sudah turun tangan sendiri untuk mengurus masalah ini. Kita lemah, kita tidak berdaya. Tetapi Tuhan berkata justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau para nabi besar berdoa, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah yang seperti Engkau di langit dan di bumi, yang menunjukkan kasih dan setia kepada para hamba-hambanya yang selalu hidup di dalam jalannya. Tetapi ada satu nabi, yaitu Nabi Yakub. Ketika dia di tepi sungai Yordan, ketika dia sedang dikejar-kejar oleh pasukan 400 orang, pasukan Esau, saudaranya yang ribut dengan dia, 400 orang menyerang Yakub.
dia ketakutan, dia putus asa karena dia tidak pandai berperang. Dia tidak pandai memegang senjata. Tetapi pada saat itu Yakub diberikan pengertian oleh Tuhan. Apa pengertian yang diberikan oleh Tuhan? Yakub diberikan pengertian, yaitu dalam bahasa Ibraninya katonti. Sesungguhnya aku tidak layak menerima segala berkat, kasih dan anugerah dan kesetiaan yang Engkau berikan kepadaku pada hari ini. Kejadian 32 ayat 9 dan 10 berkata, sekali-kali aku tidak layak, Yakub berkata, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Yakub pada waktu dia lari dari orang tuanya pergi ke pamannya Laban, dia hanya membawa tongkat. Tetapi ketika dia kembali, dia membawa kambing, domba, lembu, sapi, istri, anak, dan segala harta kekayaan yang dia kumpulkan selama belasan tahun dia bekerja dengan pamannya. Tetapi ketika dia dalam keadaan sulit, ketika dia dalam keadaan yang terjepit, ketika dia dalam keadaan yang sukar, ketika itu dia mendapat pengertian daripada Tuhan bahwa sesungguhnya apa yang dia terima daripada Tuhan sampai saat ini, segala berkat, segala istri, anak, keluarga, kambing, domba, harta kekayaan, dan sebagainya, itu diberikan bukan karena dia layak menerimanya, tetapi itu diberikan karena kasih dan anugerah Tuhan kepada Yakub. Karena itu Yakub mencapai satu tahap pengertian. Dia berkata katonti, artinya segala sesuatu yang kita miliki saat ini, sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Kita tidak pantas menerimanya. Kita tidak begitu baik untuk menerimanya. Itu semata-mata anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Kitab Efesus 2 berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu atau pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yakub ketika dia mencapai pengertian ini, dia berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati dan penuh dengan syukur dan merasa tidak layak. Katonti. Karena itu pada hari ini, kalau ada yang bertanya bagaimana saya harus berdoa kepada Tuhan, kita meniru Nabi Yakub. Mari berdoa kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang rendah hati, penuh dengan syukur, dan merasa tidak layak atas segala berkat dan pemberian daripada Tuhan kepada kita sampai saat ini. Kalau kita lihat di dunia, puluhan ribu, ratusan ribu orang sudah terkena oleh virus. Bahkan ada ribuan orang juga yang sudah meninggal, bahkan mungkin kenalan kita sendiri. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan sampai saat ini saya masih bisa ikut beribadah walaupun online? Kita berkata kepada Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena amal kita, tetapi itu semata-mata hanya anugerah daripada Tuhan. Sesungguhnya aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Kalau kita bisa mencapai tahap pengertian seperti itu, maka kita bisa mengerti apa yang telah dicapai oleh Yakub
di dalam hidupnya. Mari kita sujud dan berdoa bersama-sama kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus, dia berdoa di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39 saya bacakan. Lalu Tuhan Yesus sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini adalah doa yang terakhir yang diucapkan pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib, dia berdoa 3 kali kepada Bapa. Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Segala sesuatu ada dalam perintah Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kehendak Tuhan. Kita berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak layak menerimanya. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan kita sujud berdoa bersama-sama. Bapa, kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. 1 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Tentu saja ini adalah Paskah dan Jumat Agung yang cukup aneh untuk kita. Karena mestinya Jumat Agung dan Paskah kita rayakan dengan perjamuan yang besar. Dengan perayaan yang meriah. Dengan paduan suara anak-anak sekolah minggu, paduan suara bergabungan, dengan drama, dengan vokal grup, dengan penyanyi solo dan sebagainya. Tetapi kita akan merayakan Paskah mungkin dengan fasilitas yang terbatas. Mungkin hanya melihat di televisi, melihat di layar HP yang kecil. Tentu saja kita bersedih. Tetapi seperti orang Israel, mereka berdoa di malam Paskah, bertanya-tanya dalam hatinya apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa merayakan Jumat Agung dan merayakan Paskah. Kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, dan kita percaya seperti orang Israel, ketika mereka merayakan Paskah, mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi besok harinya. Tetapi besok harinya mereka mengalami kemenangan yang sempurna daripada Tuhan. Prajurit tentara Firaun yang beribu-ribu dikalahkan, tenggelam di dalam laut dalam sekejap, dan mereka mengalami kemenangan. Karena itu kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama dengan hati yang rendah, dengan hati yang bersatu. Seluruh gereja Tuhan berdoa bersama-sama dengan kerendahan hati, dengan penuh ucapan syukur, dengan merasa kita tidak layak. Kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat salib Kristus yang akan kita rayakan pada Jumat Agung nanti. Ketika salib Kristus dirayakan, ketika perjamuan kudus dinaikkan, seperti yang kita percaya, maka wabah penyakit dikalahkan dan orang-orang yang sakit boleh disembuhkan. Dan wabah ini boleh mereda sebelum Paskah, sebelum perjamuan, sebelum Jumat Agung. Kita berdoa bersama-sama untuk para petugas medis, dokter, perawat, satpam, bapak polisi, para pejabat pemerintah yang sedang bekerja begitu keras
sementara kita diam di rumah. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi mereka, keluarga mereka daripada wabah penyakit ini. Kita berdoa juga bersama-sama supaya mereka yang sudah kena wabah penyakit ini, virus, corona, atau apapun juga ini, Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan. Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 53, Dia disalibkan, Dia menderita, supaya orang yang percaya boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita sudah mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kita berdoa, bersatu berdoa dalam kerendahan hati. Di masa persiapan Jumat Agung ini, di masa persiapan Paskah ini, kita bersatu berdoa dengan kerendahan hati. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Kita berdoa dengan rendah hati, dengan hati yang bersyukur, dengan merasa tidak layak. Dan kita berkata kepada Tuhan, Bapa, biarlah cawan ini lalu daripada kami. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita berdoa supaya ketika salib Kristus dinaikkan dan dirayakan pada Jumat Agung, kuasa iblis, sakit penyakit boleh dikalahkan, penyakit boleh redah, wabah boleh hilang, dan kita boleh bersorak-sorai di dalam Tuhan, karena kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa dan mari kita bersyukur bersama-sama di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendapat kesempatan sekali lagi untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar pada kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, di tempat di mana kami berada. Dalam situasi yang terbatas ini, Engkau mengajar kepada kami bagaimana kami harus berdoa, bukan dengan hati yang angkuh dan sombong, tetapi kami berdoa dengan hati yang rendah kepada Tuhan, dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, dengan hati yang meminta belas kasihan daripada Tuhan. Kalau kami sujud di kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri, mencari wajah-Mu Tuhan, maka Engkau akan mendengar dari surga dan akan memulihkan, akan menyembuhkan, akan menolong kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia yang tidak memiliki kekuatan yang besar, tetapi sekarang sedang ditimpa oleh wabah penyakit, bencana, virus, dan sebagainya. Kami berdoa bersama-sama dimanapun kami berada saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menghancurkan segala virus, sakit penyakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, salib-Mu ditinggikan. Engkau telah disalibkan, menderita, supaya kita semua, kami semua boleh menerima kesembuhan dan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersama-sama untuk negara Amerika, untuk negara Italia, untuk negara Spanyol, untuk negara Jerman, Portugis, Eropa, Irak, Iran, untuk Filipina, untuk semua negara yang lainnya di Amerika Selatan, di Asia, di Eropa, di Afrika, di Australia Tuhan. Engkau menolong mereka juga Tuhan yang sedang berjuang begitu keras. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan penghiburan. Kami berdoa Tuhan untuk semua pasien virus corona dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu yang berkuasa, menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan kuat, itu bukan karena kelebihan kami,
Itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kebaikan kami. Sesungguhnya kami tidak layak menerima semuanya ini. Tetapi katonti, itu adalah anugerah daripada Tuhan kepada kami. Karena itu Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami berdoa untuk mereka yang membutuhkan dukungan doa daripada kami. Kami berdoa untuk semua petugas medis, untuk semua perawat, untuk semua dokter, untuk semua petugas cleaning service di rumah sakit, untuk semua satpam polisi, bapak pejabat, semua satpol dan sebagainya Tuhan, yang sedang bekerja keras dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada mereka. Untuk semua Gojek online yang berkeliling mengantar makanan, Tuhan menjaga dan melindungi, memberikan kesehatan yang ekstra juga kepada mereka Tuhan. Saya berdoa untuk semua keluarga-keluarga Kristen di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang sekarang sedang berdiri bersama-sama beribadah, duduk bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menjauhkan daripada segala sakit penyakit, Tuhan menjaga dan Tuhan melindungi. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh bersatu dalam doa dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami berdoa ini semua hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Raja segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu nyata, kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami, dengar doa kami. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kami tetap berharap seluruh jemaat tetap ada di rumah, menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 ini. Ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tetap kita mencuci tangan dengan benar, cuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun setidaknya selama 20 detik. Yang kedua, tetap menggunakan masker. Kalau terpaksa harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokok. Ada 2 tipe masker yang bisa kita pergunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95.
Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh, makan makanan sehat, vitamin, dan tetap berolahraga di rumah. Yang keempat, kita tetap harus selalu berdoa. Yang kedua, saya mau menginformasikan terkait rangkaian ibadah Paskah 2020. Kita mau tetap mengadakan Jumat Agung 10 April 2020 dan tetap melalui YouTube GGP Shalom jam 7 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat diharapkan dapat mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing dengan menyiapkan roti dan anggur di rumah. Jika tidak ada roti, maka Bapak Ibu dapat menggantinya dengan biskuit, wafer, atau makanan lainnya. Dan untuk anggur dapat diganti dengan sirup, teh, atau air putih. Persiapkan makanan dan minuman sebelum ibadah dimulai. Perjamuan kudus akan dilakukan di rumah masing-masing. Bapak Gembala akan memimpin secara online, sementara kita tinggal mengikuti arahan dan pimpinan Bapak Gembala. Dan rally Paskah Sabtu tanggal 11 April 2020 dapat tetap diikuti melalui YouTube channel GGP Shalom pukul 18. Ibadah Paskah hari Minggu tanggal 12 April 2020 dapat diikuti melalui YouTube channel GGP Shalom pukul 7 pagi. Dan ibadah Paskah Sekolah Minggu dapat tetap diikuti melalui YouTube channel GGP Shalom jam 9 pagi. Berikutnya seluruh kegiatan gereja lainnya masih diliburkan kecuali KIS yang dapat diikuti melalui YouTube channel GGP Shalom setiap hari Kamis pukul 18. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, majelis mengadakan program peduli kasih untuk membantu jemaat Shalom yang kesulitan ekonomi dampak COVID-19. Mari kita saksikan tayangan berikut. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ibadah online, Bapak Ibu Saudara tetap bisa mentransferkan persembahan ke rekening berikut. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas ibadah kami yang sederhana pada hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan satu kali lagi untuk kami beribadah kepadamu. Betapa rindunya kami untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Tapi di tempat yang keadaan yang terbatas ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kepada kami firman-Mu yang memberikan penghiburan kepada kami. Engkau tetap memberikan kepada kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Saudara-saudara, biarlah kita berpisah di tempat di mana kita berada masing-masing. Kita berpisah, tetapi kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus selalu cukup untuk kita. Dan kuat kuasa karena persekutuan dengan Roh Kudus menjaga, melindungi kita, membimbing kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.